Drama dimulai saat Engkang membayangkan bisa berciuman dengan suami sahabatnya sendiri, karena Cawon adalah lelaki yang sempurna dan dari keluarga kaya raya. Namun bayangan itu sirna saat kenyataan menghampirinya. Engkang hanyalah seorang pelayan yang kebetulan dianggap sahabat oleh temannya sendiri. Ia juga memiliki kekasih yang jauh dari kata sempurna bernama Kwon-tae. Di hari itu mereka merayakan pesta untuk memberikan selamat kepada Kwon-tae karena telah masuk sebagai pegawai negeri. Melihat perbedaan di antara mereka membuat Kwon-tae merasa cemburu, bahkan merasa minder dan memutuskan untuk pergi lebih dulu. Melihat itu, Engkang memohon kepada Kwon-tae agar tak pergi karena pesta ini dibuat untuknya. Lewat desakan dan permohonan itu, Kwon-tae mengurungkan niatnya. 이러지 마. 우리 때문에 왔는데 가버려. Lalu mereka memainkan sebuah permainan alat pendeteksi kejujuran. Sekali seseorang berbohong, pasti akan ketahuan. Kedua sahabat Engkang telah mencoba dan membuktikan kebenaran alat itu, hingga tibalah giliran Engkang. Awalnya ia ragu, namun atas desakan dari kekasihnya, ia terpaksa melakukannya. Pertanyaan pertama, Engkang berkata jujur. Namun saat tiba pertanyaan selanjutnya, di mana ia harus menjawab apakah ia pernah tertarik dengan lelaki selain kekasihnya. Kwon-tae sengaja memberikan pertanyaan itu karena curiga kalau Engkang menyukai suami dari sahabatnya sendiri. Namun karena paksaan yang terlalu berlebihan, mereka meminta menghentikan permainan itu. Keesokan harinya, Kwon-tae menjalani hari pertamanya kerja. Demi untuk tampil gaya, ia memutuskan untuk membeli mobil dengan cara kredit. Dengan begitu, ia bisa berkencan dengan wanita selingkuhannya. Sebelum pergi, Kwon-tae juga membeli sepatu mahal demi gengsinya. Ia lalu segera bertemu dengan selingkuhannya dan langsung berciuman. Sementara itu, Engkang mempersiapkan hari pernikahan mereka dan telah menyiapkan pembelian rumah dengan cara kredit. Sampai larut malam, Kwon-tae baru pulang. Saat melihat Engkang, ia memilih bersembunyi karena tak ingin ketahuan telah memilih membeli mobil daripada rumah. Namun Kwon-tae malah ketahuan. Untuk mengatasi rasa bersalahnya, ia memilih marah lebih dulu. Membeli mobil adalah impiannya, untuk itulah ia berhak membelinya setelah bekerja. Namun Engkang juga melihat kalau kekasihnya membeli sepatu mahal. Ia ingin mempertanyakan hal itu, tapi Kwon-tae beralasan kalau ini adalah keinginannya. Kedua sahabat Engkang yang kaya raya bisa memakai pakaian dan sepatu mahal, kenapa dirinya tak bisa? Lalu mencoba mendramatisir keadaan. Ia tak terlahir dari keluarga kaya, tak sebanding dengan sahabat Engkang yang kaya raya. Ia juga sudah lelah setiap bertemu yang dibicarakan hanyalah uang dan pernikahan. Mendengar itu, Engkang mencoba mengerti. Umurnya yang lebih tua membuatnya harus selalu mengalah. Walaupun seperti itu, Kwon-tae malah semakin tak sadar diri dan meminta untuk tak bertemu beberapa hari agar bisa saling introspeksi. 어차피 이번 생은 우리 둘 다 개쫄망이야. 나 좀 냅뒀으면 좋겠어. Setelah perdebatan itu, Engkang tak bisa memejamkan matanya. Apalagi ia selalu membayangkan saat berciuman dengan suami sahabatnya sendiri. Engkang tahu ini salah dan harus melupakan bayangan itu. Keesokan harinya, Engkang membeli baju dan sepatu yang bagus untuk menyenangkan kekasihnya. Namun sebelum itu, ia menyempatkan diri untuk menemui suami sahabatnya, dengan tujuan untuk berkonsultasi tentang wajahnya agar bisa terlihat lebih cantik. Entah mengapa saat berdekatan dengan Cawon, hatinya sangat berdebar. Bahkan rasanya melebihi cintanya kepada Kwon-tae. Apakah ini cinta sejati tapi di tempat yang salah? Apalagi situasinya selalu membuat mereka bersama, di mana Bada menelepon Engkang agar pergi bersama dengan suaminya untuk menjenguk sang ibu yang sedang sakit. Namun kedatangan mereka tak disambut baik oleh sang ibu. Ia takut kalau menantunya direbut oleh Engkang, lalu meminta mereka agar pulang secara terpisah. Karena kebiasaan bersama bisa menimbulkan salah paham dan rasa aman. Namun perintah itu tak dihiraukan oleh Cawon. Ia menganggap kalau ibu mertuanya terlalu berlebihan dalam berpikir.
Dalam perjalanan itu, Engkang mendapatkan pesan dari kekasihnya kalau tak bisa pulang tepat waktu. Melihat Engkang dengan wajah murung, Cawan menawarkan diri untuk makan bersama. Namun saat tahu Bada juga ikut bersama, membuat Engkang kecewa. Setelah itu ia pulang dan bertemu dengan kekasihnya. Namun sambutan buruklah yang ia terima. Kuantai berkata kalau ia lelah karena seharian bekerja tanpa mempedulikan perasaan dari Engkang. Walaupun diperlakukan seperti itu, Engkang masih berusaha untuk bersabar, lalu meminta diajak berkeliling dengan mobil baru. Namun permintaan itu langsung ditolak, dan meminta Engkang agar segera keluar dari mobil. Engkang harus menurut, tapi ia menemukan sebuah lipstik di dalam mobil itu. Kuantai langsung panik lalu beralasan kalau lipstik itu milik rekan kerjanya yang sempat menumpang. Tak mau masalah semakin panjang, Engkang memilih mengalah dan langsung pulang. Setiap hari, Kuantai semakin sulit untuk dihubungi dan selalu pulang larut malam. Hal ini membuat Engkang merasa ada yang berubah dengan kekasihnya, lalu memutuskan untuk datang ke tempat kekasihnya. Namun ia malah melihat Kuantai berjalan dengan seorang wanita. Saat kebersamaan mereka ketahuan, Kuantai malah berkata kalau Engkang adalah kakaknya dan meminta wanita itu pergi lebih dulu. Merasa bersalah, Kuantai mencoba menjelaskan kalau ini hanyalah kesalahpahaman. Mereka hanya minum bersama dan tak lebih dari itu. Namun Engkang tak akan percaya dan meminta ponsel milik Kuantai untuk memeriksanya. Kuantai tak mau memberikan dan memilih untuk berdebat. Jika tetap meminta, lebih baik hubungan ini berakhir. Namun Engkang tetap tak peduli hingga Kuantai memilih membuang ponselnya agar perselingkuhannya itu tak terbongkar. Melihat situasi sudah tak terkendali, Engkang hanya bisa mengalah. Ia akan melupakan masalah ini dan menganggap tak pernah terjadi. Namun dengan syarat, Kuantai harus mau menemui kedua orang tua dari Engkang untuk membahas kelanjutan dari hubungan mereka. Selama perjalanan menuju ke rumah orang tua Engkang, Kuantai tampak tak semangat. Terlebih lagi ia harus berjalan cukup jauh dan memasuki gang yang cukup sempit, hingga sampailah mereka di tempat tujuan. Rumah itu sangatlah kecil dan pintu pagarnya sudah rusak. Walaupun seperti itu, mereka mencoba menyambut Kuantai dengan sangat baik. Namun saat melangkah, lantainya langsung berdecit seolah mau roboh. Hal ini membuat Kuantai semakin ragu, tapi mereka mencoba meyakinkan kalau semua akan baik-baik saja. Tibalah acara makan bersama. Awalnya Kuantai menikmati momen itu, tapi sang ibu berkata kalau kelak setelah menikah, Kuantai berkewajiban menanggung biaya hidup seluruh keluarga. Mendengar itu, Kuantai langsung diam. Ia tak mungkin terjebak ke dalam keluarga ini. Saat lamunan belum terhenti, tiba-tiba meja makan roboh dan semua makanan tumpah ke arah Kuantai. Kejadian memalukan ini membuat Kuantai sangat marah. Ia pun pulang dengan tergesa tanpa mempedulikan Engkang yang mengikutinya untuk meminta maaf. Namun kesialan belum usai. Sesampainya di rumah, Kuantai mengalami sakit perut yang sangat hebat. Ternyata makanan yang disajikan oleh keluarga Engkang adalah makanan sisa dari restoran tempat sang ibu bekerja. Banyak makanan yang berjamur dan basi. Namun sang ibu sengaja membawa pulang dan mengolahnya kembali. Sebab itulah Kuantai mengalami sakit perut dan sialnya lagi ia terpeleset saat berada di kamar mandi. Hingga akhirnya ia mengalami cedera di lengannya. Semua kesialan ini membuat Kuantai semakin ingin mengakhiri hubungan mereka. Sementara itu, dalam keadaan panik, Engkang mencoba menghubungi kekasihnya namun tak ada jawaban, lalu mengirim pesan untuk meminta bertemu. Hingga larut malam, Engkang masih menunggu di depan pintu, tapi kekasihnya masih tak kunjung pulang dan tak memberikan kabar. Rasa lelah mulai menghampiri Engkang. Ia lalu memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya, Kuantai baru membuka pesan itu dan setuju untuk bertemu. Dengan kondisi yang masih terluka, Kuantai menjelaskan semuanya, bahwa ia sangat kecewa dengan keluarga Engkang, karena mereka memberikan makanan berjamur dan basi, hingga akhirnya Kuantai mengalami diare hebat dan terjatuh dari kamar mandi.
Mendengar itu membuat Engkang merasa bersalah, tapi ia dan keluarganya tak mengalami masalah karena sudah terbiasa memakan makanan itu. Di sini Engkang tak mau karena masalah ini harus memutuskan hubungan yang telah dijalani begitu lama. Ia meminta bicara di tempat yang lebih tenang. Namun Kwon Tai tak mau. Ia tak ingin menikah dengan wanita yang memiliki keluarga yang bergantung kepada menantunya. Selama ini Engkang juga telah berbohong kalau ayahnya adalah pensiunan perusahaan dan memiliki sebuah restoran. Semua itu dilakukan karena Engkang malu memiliki keluarga yang miskin. Pernyataan ini membuat Kwon Tai semakin marah. Apalagi Engkang hanyalah pekerja paruh waktu yang umurnya sudah tak lagi muda, tak sebanding dengan dirinya yang telah bekerja sebagai pegawai negeri dan jauh lebih muda. Mendengar itu, Engkang masih berusaha meyakinkan kalau ia akan belajar menjadi guru agar bisa sebanding dengan Kwon Tai. Namun tetap saja Kwon Tai sudah tak bisa lagi melanjutkan hubungan ini. 미안해 누나. 나 좀 놔줘라. 나 너랑 못 헤어져. 진절머리나. Kini dengan penuh kekecewaan Engkang pulang ke rumah. Ia mengambil semua makanan di dalam kulkas, lalu menyalahkan ibunya kenapa menyajikan makanan basi kepada Kwon Tai, hingga menyebabkannya diare dan terjatuh di kamar mandi. Padahal untuk pertama kalinya, ia bisa membawa kekasihnya datang ke rumah, tapi malah mendapatkan perlakuan yang buruk. Engkang meminta ibunya agar berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Sementara itu, adik dari Engkang tanpa sengaja melihat Kwon Tai telah memiliki wanita lain. Mereka terlihat begitu mesra dan itu membuat Ensan sangat marah. Ia pun sengaja menunggu kakaknya pulang untuk membahas masalah ini, di mana Kwon Tai telah berselingkuh. Namun, Engkang sudah mengetahui itu. Ia telah memaafkan dan akan tetap meyakinkan kekasihnya untuk melanjutkan rencana pernikahan mereka. Sebenarnya Engkang sudah sangat putus asa, karena di usianya yang tak lagi muda, ia belum mencapai apapun dalam hidupnya. Ia pernah gagal menjadi seorang guru. Jika sampai hubungan ini juga gagal, ia akan menjadi seorang pecundang. Mendengar itu, sang adik langsung tak terima, karena pernikahan bukanlah sebuah ujian. Jika gagal bisa diulang kembali tanpa meninggalkan luka. Sang adik meminta kakaknya agar tak merendahkan harga dirinya demi lelaki pengkhianat. Lalu mencoba menyadarkan kakaknya kalau selama ini Kwon Tai tak pernah tulus mencintainya. Ia hanya datang di saat butuh dan pergi di saat telah bosan. Ia tahu kakaknya bisa menilai itu dan lebih baik mengakhiri hubungan ini sebelum kakaknya terluka semakin dalam. 가성비 좋은 여친 그 이상도 이하도 아니야. 언니 쓰레기 처리만 아니잖아. Keesokan harinya saat di kantor, Kwon Tai mendapatkan pesan dari kekasihnya yang baru. Kalau ia telah hamil, kabar ini membuat Kwon Tai sangat senang. Ia pun langsung menghubungi kekasihnya itu. Namun, sebelum itu Kwon Tai harus memastikan kalau Engkang tak akan lagi mengganggunya. Mereka pun kembali bertemu. Tanpa tahu apa-apa, Engkang memberikan sebuah cincin pernikahan, berharap hubungan ini masih bisa dilanjutkan. Namun kenyataan pahitlah yang ia terima. Lebih baik Engkang menemukan lelaki lain sebelum bertambah tua, dan yang bisa menerimanya. Sedangkan Engkang masih berusaha mempertahankan hubungan yang sudah berjalan 4 tahun itu. Selama ini ia telah mengorbankan semua waktu dan pikirannya untuk mendukung Kwon Tai menjadi pegawai negeri. Tapi mengapa pengorbanan itu terasa sia-sia? Mendengar itu, Kwon Tai akan mengembalikan semuanya. Namun bukan uang yang Engkang inginkan, melainkan meminta Kwon Tai untuk menjadi suaminya. Permintaan itu membuat Kwon Tai semakin marah. Selama 4 tahun ini, ia sudah bersabar menghadapi tekanan. Ia seperti terkurung dan tak bisa melakukan apa-apa. Setiap saat bersama adalah hari yang paling ia sesali. Kwon Tai juga memintanya untuk jujur bahwa Engkang tak benar-benar mencintainya, melainkan ada lelaki lain yang diam-diam ia kagumi, yaitu suami sahabatnya sendiri. Pernyataan ini membuat Engkang tak bisa berkata-kata. Ia terlihat gugup dan mencoba menyangkal tuduhan itu. 그러니까 쪽팔려? 그런 거 아니야. 맞잖아. 아니라고. 맞잖아 친구한테. Keesokan harinya saat di kantor, sang adik kembali melihat postingan dari Kwon Tai
yang mengatakan kalau kekasihnya telah hamil dan akan segera menikah. Kebenaran ini membuatnya sangat marah. Ia pun langsung mencari keberadaan mereka, lalu memberitahu wanita itu kalau Kwon Tae memiliki pacar selama 4 tahun terakhir, lalu melampiaskan amarahnya dengan membawa Kwon Tae dan langsung menghajarnya. Setelah selesai dipukuli, wanita itu datang, ia pun kecewa dan memutuskan hubungan mereka. Kekacauan ini membuat Kwon Tae tak terima dan menemui Engkang. Ia ingin meminta pertanggungjawaban karena telah dipukuli oleh sang adik. Engkang sengaja menyuruh adiknya untuk membuat kekacauan, lalu sengaja mengatakan kalau Engkang menyukai suami sahabatnya sendiri. Itulah sifat asli dari Engkang yang selama ini disembunyikan. Kwon Tae menegaskan seberapa kuat Engkang mencoba, bahkan dengan telanjang pun tak akan bisa menggapai impian itu, dan selamanya akan menjadi pelayan dari sahabatnya sendiri. 헤어진 거야. 어? 까불지 마. Keesokan harinya saat sedang sarapan, sang adik memberitahu keluarganya kalau Engkang tak jadi menikah karena kekasihnya telah berselingkuh. Ia berselingkuh tepat setelah lulus menjadi pegawai negeri, dan wanita selingkuhannya telah hamil. Kabar ini membuat semua orang sangat terkejut. Mereka tak terima dan segera mencari Kwon Tae. Mereka langsung mengajar Kwon Tae karena berani mempermainkan putrinya. Sedangkan Engkang hanya bisa melihat keluarganya menghajar lelaki yang telah mengkhianatinya. Setelah kekacauan berhasil dihentikan, Kwon Tae kembali menyalahkan Engkang karena memiliki keluarga seperti lintah darat. Mendengar itu, Engkang tak lagi menahan diri dan langsung memberikan pukulan. Mengetahui Engkang sedang putus cinta, sebagai seorang sahabat, Bada mencoba untuk menghiburnya. Mereka datang ke tempat perbelanjaan. Engkang dibelikan sepatu dan pakaian yang bisa menambah penampilannya lebih menarik. Namun Bada tak pernah menyadari kebaikan ini kelak akan menghancurkan rumah tangganya. Setelah seharian berbelanja, Engkang mendapatkan pesan dari Kwon Tae yang memintanya untuk bertemu. Tanpa tahu apa yang akan terjadi, Engkang masih berharap hubungan mereka bisa diperbaiki. Ia pun datang dengan memakai pakaian yang dibelikan oleh sahabatnya, berharap dengan penampilannya ini bisa membuat Kwon Tae berubah pikiran dan kembali menerimanya. Namun pada kenyataannya pertemuan itu bukan untuk membahas hubungan mereka, melainkan Kwon Tae memintanya agar mau menjelaskan semua kesalahpahaman ini kepada kekasihnya yang baru, lalu mengaku bahwa selama ini Engkang adalah wanita penguntit yang selalu menyukai dirinya. Pernyataan ini membuat Engkang sangat tak terima. Ia tak menyangka kalau Kwon Tae begitu tega mempermainkan perasaannya, lalu meminta membayar semua uang yang telah ia berikan selama ini. Namun Kwon Tae tak mau. Ia menganggap kalau Engkang sukarela memberikan uang itu karena menyukai dirinya. Untuk itulah ia tak perlu mengembalikan semua uang itu. Lalu sengaja merendahkan Engkang. Di usianya yang hampir kepala 4 tak akan bisa memiliki anak, bahkan tak akan laku lagi. Yang bisa Engkang lakukan hanyalah mencintai suami orang lain. Semua perkataan ini sangat menyakitkan bagi Engkang. Ia sudah tak tahan lagi dan melampiaskan amarahnya. 너 같은 놈. 만나줄 거야. 이대로 나가놓으면 Walaupun terlihat sangat tegar, tapi Engkang sangatlah terluka. Ia menangisi kehidupannya yang terlalu menyedihkan. Tapi mulai sekarang ia berjanji tak akan mau lagi direndahkan oleh orang lain. Demi untuk melampiaskan kekesalannya, Engkang meminta Bada dan suaminya untuk menemaninya minum bersama. Melihat mereka berdua sangat bahagia membuat Engkang sangat iri. Jika orang lain bisa bahagia, ia juga harus bisa walaupun dengan cara yang salah. Karena terlalu banyak minum, Engkang sampai tak sadarkan diri. Bada dan suaminya segera membawa Engkang pulang ke rumah. Mereka menyadari untuk saat ini, Engkang lagi patah hati dan membiarkannya untuk tinggal bersama mereka. Namun pada kenyataannya, Engkang hanyalah berpura-pura. Setelah larut malam dan memastikan mereka berdua telah tertidur lelap, ia sengaja tidur di samping suami sahabatnya sendiri. Ini adalah awal mula perebutan suami orang dimulai.
Keesokan harinya, Engkang sengaja bangun lebih awal untuk menghilangkan kecurigaan mereka. Lalu datang untuk belajar menjadi seorang guru. Jika ingin dipandang oleh orang lain, ia harus lebih giat berusaha. Setelah itu, bekerja paruh waktu untuk tambahan biaya pendidikannya. Sementara itu, Kwon-tae datang ke tempat Bada untuk memberikan undangan pernikahan. Ia bisa meyakinkan pacarnya untuk melanjutkan pernikahan itu, lalu meminta Bada agar menasihati Engkang agar mau mengikhlaskan dirinya. Sebelum pergi, Kwon-tae memberitahu agar berhati-hati dengan orang lain, terutama orang yang sangat dekat dengannya. Namun perkataan itu tak dianggap oleh Bada. Ia tak akan mau percaya dengan lelaki seorang pengkhianat. Sedangkan dari kejauhan, Engkang melihat mereka. Kwon-tae pasti sengaja memberitahukan rahasianya. Namun Engkang yakin kalau Bada pasti lebih percaya kepada dirinya. Lalu untuk memastikannya, ia segera menemui Bada, di mana Bada langsung bercerita kalau Kwon-tae memberikan undangan pernikahannya. Entah apa tujuannya melakukan ini. Namun Bada tak mau membahas itu. Ia malah ingin memperkenalkan Engkang dengan teman lelakinya, seorang pria yang sudah mapan dan memiliki banyak karyawan. Tanpa menunggu lama, mereka pun memutuskan untuk bertemu. Namun saat akan sampai, lelaki itu mengirimkan pesan yang memberitahu kalau dirinya adalah seorang duda, memiliki 2 anak kembar yang tinggal dengan mantan istrinya. Kenyataan ini membuat Engkang kecewa. Kenapa temannya memperkenalkan dirinya dengan duda beranak 2? Lalu Engkang memutuskan untuk pergi. Ia masih memiliki harga diri dan pasti bisa mendapatkan cinta pertamanya, yaitu suami sahabatnya sendiri. Keesokan harinya, Engkang bertemu dengan teman dari Kwon-tae, di mana ia akan pergi ke pernikahan Kwon-tae. Ia juga memberitahu kalau terpaksa berbohong, kalau Engkang adalah seorang penguntit yang menyukai Kwon-tae. Semua itu dilakukan demi menyelamatkan pernikahan mereka. Kenyataan ini membuat Engkang tak terima. Jika hidupnya hancur, maka Kwon-tae harus merasakan hal yang sama. Dengan penuh percaya diri, Engkang datang ke pernikahan itu. Kedatangan ini pun membuat Kwon-tae panik. Ia berusaha menghadangnya masuk, namun paman Engkang datang dan langsung menangkapnya. Kini Engkang memberikan sebuah bingkisan kepada calon mertua, lalu memberitahu kalau ia pernah berpacaran selama 4 tahun dengan Kwon-tae. Dengan kata lain, Kwon-tae berpacaran dengan 2 orang wanita sekaligus. Sedangkan bingkisan itu berupa bukti foto kebersamaan mereka. Bukti itu pun membuat semua orang terkejut. Mereka merasa ditipu oleh lelaki pengkhianat. Kemarahan pun tak bisa dihindari. Mereka melampiaskan dengan memukuli Kwon-tae. Ini adalah pembalasan yang setimpal karena telah membuat Engkang terluka. Calon pengantin wanita juga sangat marah dan memilih membatalkan pernikahan itu. 꼭 이렇게 더티하게 깽판 쳐야겠. 이런 개 나쁜. Baru menyelesaikan masalah ini, kini Engkang dihubungi oleh sang ibu, di mana sang ibu meminta Engkang menemaninya melabrak seorang pelakor yang menggoda suaminya. Sang ayah tega berselingkuh dengan janda pemilik salon. Sang ibu hanya menyalahkan pelakor itu dan membiarkan suaminya pergi begitu saja. Sedangkan Engkang mencoba melerai kekacauan ini dan segera membawa ibunya pulang ke rumah. Di sini sang ibu menangis dan meminta kedua putrinya untuk membelanya. Tapi Engkang sudah lelah dengan semua ini. Jika sang ayah berselingkuh, lebih baik bercerai saja. Namun sang ibu tak mau. Ia mempertahankan rumah tangga ini semata-mata demi anak-anaknya, lalu menyalahkan Engkang karena tak punya rasa empati kepada ibunya sendiri. Sedangkan sang adik mencoba membela kakaknya. Selama ini sang ibu hanya memperdulikan uang tanpa memikirkan perasaan keluarganya. Setiap hari selalu bertengkar karena masalah uang. Hidup dalam kemiskinan, mereka sudah mencoba untuk menerima. Tapi setidaknya sebagai orang tua, berikanlah kasih sayang terhadap anak-anaknya, bukan malah memberikan contoh yang buruk. Mereka berdua sudah lelah menghadapi situasi ini. Jika kelak ada masalah, mereka tak akan ikut campur lagi. Walaupun terlihat tak mau peduli, tapi mereka tetap menemui sang ayah. Mereka meminta sang ayah agar meminta maaf kepada sang ibu. Namun Pak Jo tak mau meminta maaf, karena ia merasa tak pernah melakukan kesalahan. Lelaki mana yang tahan selalu dikekang.
Sebab itulah ia ingin mencari kebebasan. Setiap hari istrinya hanya bisa mengumpat dan marah. Semua suami pasti tak akan tahan menghadapi perilaku seperti itu. Mendengar itu membuat Engkang kecewa. Ia merasa percuma berbicara dengan kedua orang tuanya. Keesokan harinya, dengan senyum manis, Engkang menyiapkan bekal sarapan untuk suami sahabatnya. Kebersamaan mereka bahkan layaknya pasangan suami istri. Hal ini pun membuat ibu mertua sangat marah. Ia berkata kalau kedekatan mereka sudah melebihi batas wajar, lalu segera meminta menantunya untuk pergi bekerja. Ibu mertua juga memperingati Engkang agar tak terlalu akrab dengan suami temannya sendiri. Engkang beralasan kalau ini ada kesalahpahaman. Ia berdekatan dan bicara berbisik karena tak mau sang ibu terganggu saat sedang tertidur. Namun alasan itu tak diterima dan meminta Engkang untuk segera pergi. Setelah itu, Engkang pergi ke tempat orang tua suami temannya. Ia juga bekerja paruh waktu sebagai pelayan di sana. Semua tingkah laku keluarga itu telah diketahui oleh Engkang. Ia sengaja menyenangkan hati mereka untuk mengambil simpati, tentu saja demi keuntungannya sendiri. Engkang juga sengaja memberitahu sang ibu kalau ibu mertuanya tinggal satu rumah dengan Bada dan suaminya. Mendengar itu membuat Nyonya Na tak suka. Sejak dari awal ia sudah tak suka dengan sifat ibu mertua, karena terlalu merepotkan anaknya dengan menumpang hidup. Ia pun segera menuju ke sana. Nyonya Na begitu marah dan meminta untuk dibukakan pintu. Sedangkan ibu mertua sangat ketakutan. Ia memiliki penyakit lemah jantung dan tak mungkin menghadapi keluarga Nyonya Na. Dalam situasi ini, Engkang diminta untuk membukakan pintu. Keadaan inilah yang Engkang inginkan, melihat kedua belah keluarga saling bertengkar dan berujung perceraian. Ibu mertua tak tahu malu menumpang hidup di rumah menantunya. Lalu datanglah Bada untuk menyelamatkan ibunya. Ia tak terima melihat ibunya diperlakukan seperti itu. Apa salahnya sang ibu tinggal bersama? Apalagi saat ini sang ibu sedang sakit. Selama ini Bada telah banyak mengalah dan menerima semua perkataan buruk dari ibu mertuanya. Tapi untuk sekarang ini sudah sangat keterlaluan. Ia tak akan tinggal diam dan meminta ibu mertuanya untuk pergi. Namun Nyonya Na tak mau. Ia tak akan pergi sebelum ibu mertua pergi. Mendengar itu, Bada semakin tak tahan dan akan memanggil polisi. Namun Nyonya Na tak takut karena ia datang ke tempat putranya sendiri, lalu sengaja menyiram segelas air ke arah Bada. Diperlakukan seperti itu, Bada sudah tak tahan lagi, dan polisi pun akhirnya datang untuk membawa paksa Nyonya Na keluar. Sementara itu, Cawon baru datang dan melihat ibunya dibawa paksa oleh para polisi. Sang ibu mengadu kalau ia telah dipermalukan oleh menantunya sendiri, lalu meminta putranya agar melakukan sesuatu untuk membelanya. Menghadapi situasi ini, Cawon meminta sang ibu agar pulang lebih dulu. Kemudian meminta penjelasan kepada istrinya, kenapa sampai tega melakukan itu kepada ibu mertuanya. Ia begitu kecewa dan memilih untuk pergi menenangkan diri. Di saat itulah Engkang datang sebagai teman curhat. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati suami temannya sendiri. Padahal ini adalah rencananya dari awal, untuk memperkeruh keadaan dan membuat mereka bercerai. Barulah ia akan menggantikan posisi temannya sebagai istri dari Cawon. Setelah itu, Engkang mendekati Bada untuk menghiburnya. Lalu Bada mendapatkan pesan dari suaminya. Ia diminta untuk membawa sang ibu liburan. Dengan begitu akan bisa meredam amarah. Di saat itulah Engkang juga mempengaruhi agar Bada setuju untuk liburan. Ia berjanji akan menjaga putri mereka. Tanpa menaruh kecurigaan, Bada mempersiapkan kepergiannya dengan sang ibu. Setelah itu, Engkang membawa ibunya untuk bekerja di rumah orang tua Cawon. Namun sang ibu diminta agar menyembunyikan identitasnya dan seolah tak mengenal putrinya. Semua itu dilakukan agar kebohongannya tak terbongkar, bahwa ia berasal dari keluarga yang sangat miskin. Saat masuk ke dalam, sang ibu mengaku kalau suaminya adalah pensiunan perusahaan. Lalu ia melakukan pekerjaan ini karena ingin mengisi waktu senggang. Sementara itu, Bada telah sampai di tempat tujuan. Namun tanpa sengaja ia bertemu dengan teman lelakinya. Ia bernama Gihan
dan selama ini diam-diam selalu menyukai Bada. Ternyata sebelum itu Ki-han telah diberitahu oleh Engkang kalau Bada akan berlibur bersama ibunya. Ini sengaja dilakukan agar Ki-han kembali mendekati Bada dan ia bisa leluasa untuk mendekati Cawon. Hingga di malam itu Engkang sengaja mendekati Cawon. Ternyata mereka berdua sudah kenal lama dibandingkan dengan Bada. Bahkan mereka pernah berciuman. Itulah awal Engkang sangat menyukai Cawon. Namun pada akhirnya Cawon memilih menikah dengan Bada. Dan sekarang Engkang hanya bisa memendam perasaan itu. Sedangkan Cawon hanya iseng saat melakukan ciuman itu dan lebih memilih Bada sebagai istrinya. Sejak saat itu Engkang selalu dibanding-bandingkan oleh Bada. Bada lebih cantik dan kaya raya. Walaupun mereka bersahabat, tapi Engkang sebenarnya hanyalah seorang pelayan yang selalu diperintah. Apalagi ia sangat iri dengan Bada yang selalu mendapatkan kasih sayang oleh kedua orang tuanya. Sedangkan dirinya terlahir dari keluarga miskin dan tak pernah mendapatkan kasih sayang. Melihat Engkang menangis sedih, membuat Cawon bersimpati. Ia pun memberikan pelukan untuk menenangkan hatinya. Namun Engkang berpura-pura malu dan memilih pergi ke kamar mandi. Disinilah Engkang menunjukkan wajah aslinya. Ia mengingat perkataan dari mantan pacarnya yang begitu menyakitkan. Bada dan ibunya juga selalu merendahkan dirinya. Mulai sekarang, ia akan merubah hidupnya dengan menjadi penggoda untuk merebut suami sahabatnya sendiri. Keesokan harinya, Engkang dan Cawon membawa putrinya pergi ke taman hiburan. Mereka layaknya sebuah keluarga yang sangat bahagia, bahkan berfoto bersama. Lalu Engkang mendapatkan telepon dari Bada. Bada ingin tahu bagaimana keadaan suami dan putrinya. Ia tak tahu semua kebaikannya ini kelak akan menghancurkan keluarganya. Namun, pembicaraan mereka didengar oleh sang ibu. Sang ibu begitu marah kenapa Bada membiarkan wanita lain mendekati keluarganya. Semakin mereka dekat, bisa menyebabkan perselingkuhan. Namun Bada tak percaya dengan perkataan sang ibu. Teman baik dan suaminya tak akan melakukan pengkhianatan itu. Sedangkan sang ibu sudah tak tahan lagi dan meminta untuk segera pulang. Setelah sampai di rumah, sang ibu langsung memarahi Engkang. Ia tahu maksud terselubung dari Engkang yang ingin merebut suami temannya sendiri. Sang ibu tak akan membiarkan hal itu sampai terjadi. Mendengar itu, Engkang mulai menunjukkan sifat aslinya. Selama ini ia hanya diam saja saat direndahkan, tapi untuk sekarang ia tak akan membiarkan siapapun merendahkan dirinya. Sementara itu, Bada sangat terkejut saat tahu bahwa karya desain perhiasannya diciplak oleh orang lain. Padahal desain ini adalah miliknya yang masih ia rahasiakan. Tapi mengapa bisa diciplak oleh orang lain dan pelakunya adalah Engkang? Ia sengaja menjual desain itu kepada orang lain agar bisa menghancurkan Bada. Namun di depan Bada ia berpura-pura baik dan bersimpati atas kejadian ini. Lalu diam-diam bertemu dengan Cawon. Ia memberitahu kalau Bada sedang ada masalah pekerjaan. Sebab itulah Bada lebih sensitif. Ia juga memberitahu saat liburan Bada bertemu dengan mantan kekasihnya dulu. Benaran ini membuat Cawon semakin salah paham. Lalu saat pulang ke rumah, ia semakin menyalahkan istrinya. Sementara itu, ayah Cawon bernama Pak Mul membuntuti menantu pertamanya yang dicurigai berselingkuh. Ia juga ditemani seorang supir taksi yang merupakan ayah dari Engkang. Namun, Pak Jo merahasiakan identitasnya agar bisa mendekati keluarga Pak Mul untuk mendapatkan uang. Sedangkan menantu lelaki Pak Mul bernama Namchol. Ia berselingkuh dengan karyawannya sendiri yang ternyata adalah Ensan. Entah ini kebetulan atau tidak, tapi Ensan sangat nyaman saat bersama dengan Namchol. Walaupun ia tahu kalau Namchol sudah beristri dan memiliki 2 anak, tapi Ensan sudah terlanjur jatuh cinta. Sementara itu, Pak Mul ditemani oleh Pak Jo membuntuti menantu dan menemukannya masuk ke dalam rumah sewaan. Awalnya Pak Mul ingin melabrak menantunya, namun ia urungkan. Pak Mul tak mau sampai masalah ini menyebabkan keluarganya menanggung malu. Ia harus mengambil jalan lain untuk menyelesaikan masalah ini. Sementara itu, Bada mencoba mendekati ibu mertuanya. Namun bukan untuk meminta maaf,
melainkan untuk meminjam uang agar bisa menutupi kerugian perusahaannya. Dengan memberikan sedikit perawatan, ibu mertua dirayu agar mau meminjamkan uang. Bada berjanji akan mengembalikan beserta bunganya. Mendengar itu, Nyonya Nas setuju, tapi mengenai hutang ini harus dirahasiakan. Malamnya, Pak Mul meminta menantunya agar mengakhiri hubungan perselingkuhan itu. Pak Mul sudah mengetahui semuanya dan meminta Namcul agar menelepon wanita selingkuhannya untuk mengakhiri hubungan itu. Mendengar itu membuat Namcul sangat terkejut. Ia hanya bisa meminta diberikan waktu untuk mengakhiri hubungan itu. Sementara itu, Cawan tanpa sengaja melihat istrinya sedang bersama dengan mantan pacar. Terlihat Kihan mengungkapkan perasaannya. Namun, Bada tak mau menerima cinta itu, karena dirinya telah menikah dan tak mungkin menerima cinta itu. Walaupun sudah ditolak, tapi Kihan mencoba untuk memaksa. Sedangkan Cawan melihat kebersamaan mereka, membuatnya semakin salah paham dan mengira istrinya telah berselingkuh. Hingga Cawan melampiaskannya dengan meminum minuman keras. Di saat itulah Engkang datang untuk merayunya. Dalam keadaan patah hati, Cawan mudah tergoda dan terjerumus ke dalam rayuan itu. Mereka berdua melampiaskan nafsu dan berakhir di atas ranjang. Setelah selesai melakukannya, Engkang terbangun lebih dulu. Ini adalah kali pertama ia memberikan kehormatannya kepada lelaki yang ia sukai. Walaupun ia mencoba kuat, tapi Engkang sebenarnya ada rasa takut jika hubungan terlarang ini ketahuan. Sedangkan Cawan baru terbangun dan menemukan surat yang ditulis oleh Engkang. Ia tak akan melupakan malam yang indah ini. Cawan diibaratkan seperti balon pertamanya. Sedangkan Cawan bingung harus melakukan apa. Ia ingin merobek surat itu dan membuangnya, tapi pada akhirnya ia mengurungkan dan memilih menyimpannya di dalam mobil. Keesokan harinya, Engkang sengaja datang bersama Cawan menghadiri pertemuan wali murid. Mereka layaknya keluarga kecil yang penuh kebahagiaan. Sang anak juga sudah terbiasa dengan kehadiran Engkang dan menganggapnya sebagai ibu pengganti. Semua kebersamaan mereka difoto dan diperlihatkan kepada Bada. Sampai saat ini Bada masih belum menyadari masalah yang akan menimpa keluarganya, karena ia terlalu percaya dengan sahabatnya yang tak mungkin menusuknya dari belakang. Sementara itu, Namcul berusaha untuk mengakhiri perselingkuhannya itu, tapi setiap akan melakukannya ia tak mempunyai keberanian. Apalagi Nesan terlihat begitu bahagia dan akan selalu bersama. Setelah itu, Namcul pulang ke rumah dan telah ditunggu oleh ayah mertuanya. Ia ingin tahu apakah Namcul sudah mengakhiri perselingkuhannya. Sedangkan Namcul berkata kalau ia meminta waktu sedikit lebih lama. Namun Pak Mul tak mau, lalu memaksa agar Namcul menghubungi wanita selingkuhannya untuk memutuskan hubungan itu. Walaupun terpaksa, tapi Namcul tetap melakukannya sesuai arahan dari mertuanya. Mendengar pemutusan secara sepihak, Nesan mengerti kalau hubungannya telah ketahuan. Hingga keesokan harinya, Nesan mengacuhkan Namcul. Ia begitu kecewa dengan sikap Namcul yang tak mempunyai pendirian. Sedangkan Namcul mencoba mendekatinya untuk menjelaskan situasinya. Namun ia tak mempunyai banyak kesempatan, karena Pak Mul sengaja datang untuk mengawasi dirinya. Dalam beberapa waktu saat kembali, Namcul mendapatkan pesan dari Nesan yang memintanya bertemu di tempat biasa. Sampainya di sana, Nesan begitu kecewa karena merasa akan disingkirkan begitu saja. Apakah ini balasannya setelah membuatnya jatuh cinta? Namcul tak mempunyai pilihan lain karena ayah mertuanya telah mengetahui hubungan ini. Ia pun ingin membereskan tempat ini, namun dihentikan oleh Nesan. Ia tak mau berpisah dan meminta untuk tinggal bersama. Di sini, Namcul mencoba menjelaskan situasinya. Kalau ia pergi dari keluarga itu, ia tak akan mempunyai apa-apa. Semua harta milik ayah mertuanya, dan ia akan diusir tanpa uang sepeser pun. Namun, Nesan tak keberatan. Meski tak punya uang, ia akan menerima asalkan bisa selalu bersama. Bahkan ia tak peduli walaupun terpaut umur yang sangat jauh. Baginya semua itu tak jadi masalah.
Namun Namcul tak mau melihat Enesan sampai terluka karena ulah dari ayah mertuanya, dan memang lebih baik mengakhiri hubungan ini. 그딴 말 하지 마! 괜찮아! 상관없다니까? Ditinggalkan begitu saja membuat Enesan tak terima. Ia pun dengan berani menemui istri dari Namcul. Ia ingin mengaku kalau menyukai Namcul dan telah tidur bersama. Ia tahu kalau selama ini Namcul tak pernah hidup bahagia dalam keluarga itu. Bahkan istrinya juga tak pernah mencintainya. Demi kebahagiaan Namcul, ia meminta agar sang istri melepaskan suaminya. Pernyataan ini membuat Bugem sangat tak terima. Suami yang tak memiliki apa-apa berani mengkhianatinya. Kemudian Bugem pulang dengan penuh amarah. Ia pun memarahi suaminya karena tega berkhianat. Setelah semua kebaikan yang diberikan keluarganya, balasan buruklah yang Namcul berikan. Sementara itu, Bada dan suaminya menjadi sering bertengkar. Mereka saling menyalahkan dan mencari pembenaran sendiri. Cawon ingin tahu apakah Gihan hanyalah seorang teman. Mendengar itu, Bada tak mengerti kenapa suaminya tiba-tiba berkata seperti itu. Apakah Engkang yang memberitahukan semuanya? 어떻게 7년 동안 속이? 고생하는데 그것도 모르고 몰아붙이면 어떡... Sementara itu, Engkang melihat ada yang berbeda dengan adiknya, lalu membuntuti kemana sang adik pergi, dan ternyata ia pergi ke rumah sewaan. Engkang ingin tahu apa yang dilakukan oleh adiknya di tempat ini. Apakah sang adik memiliki hubungan dengan bosnya sendiri? Namun belum sempat mengatakan semuanya. Tiba-tiba Namcul datang dan Engkang dibawa untuk bersembunyi. Di sini Namcul ingin mengakhiri hubungan ini. Namun Enesan masih tak mau dan meminta bicara di luar. Namun tiba-tiba Bugem datang ke tempat itu, di mana ia melihat tempat itu adalah tempat di mana suaminya memadu kasih bersama dengan selingkuhannya. Hal ini pun membuat Bugem sangat sakit hati, lalu melampiaskan amarahnya kepada mereka berdua. Setelah puas melakukannya, Bugem pulang dengan perasaan yang sangat hancur. Saat di dalam taksi, Bugem hanya bisa menangis. Dan secara kebetulan sopir taksi itu adalah paman dari Engkang, merupakan cinta pertama dari Bugem waktu dulu. Mereka sengaja dipisahkan oleh Pak Mul karena perbedaan kasta. Saat melihat wanita yang ia cintai menangis karena ulah dari suaminya, membuat cinta pertama ikut merasakan luka. Sementara itu, Engkang memperingati Namcul jika terjadi sesuatu kepada adiknya, ia tak akan tinggal diam. Dengan cara apapun, Namcul harus segera menyelesaikan masalah ini tanpa melibatkan adiknya. Kini Namcul kembali ke rumah dan telah ditunggu oleh seluruh keluarga. Pak Mul begitu marah dan langsung memberikan pukulan. Ia sudah memberikan kesempatan untuk mengakhiri perselingkuhan itu tanpa diketahui oleh keluarga. Tapi malah Namcul mengacaukan semuanya. Sedangkan Namcul hanya bisa terdiam menerima cacian dan pukulan itu. Sedangkan Cawon mencoba menghentikan tindakan kedua orang tuanya dan segera membawa kakak iparnya pergi dari sana. Sementara itu, Bada meminta Engkang bicara, di mana ia mulai curiga kalau semua masalah dalam keluarganya ditimbulkan oleh Engkang. Walaupun seperti itu, Engkang mencoba untuk mengelak. Ia berkata kalau tak ada niat buruk apapun. Namun Bada tak percaya. Ia ingin tahu siapa sebenarnya lelaki yang disukai oleh Engkang. Apakah itu adalah suaminya? Mendengar itu, Engkang terlihat gugup untuk menjawabnya. Lalu mencoba berbohong kalau ia tak mungkin menyukai suami sahabatnya sendiri. Dengan mendramatisir keadaan, Engkang sangat kecewa dengan Bada karena menuduhnya seperti itu. 비풍 아빠 좋아해? 날 친구로 생각하긴 하니? 남의 진심도 모르고. Lalu dalam perjalanan pulang, Engkang bertemu dengan Cawon dan memintanya bicara mengenai kejadian malam itu. Cawon sangat bersalah dan tertekan. Setiap melihat istrinya, ia merasa berbeda dan selalu memikirkan kejadian malam itu. Hal ini pun membuatnya resah dan gelisah karena selalu memikirkan Engkang. Mendengar itu, Engkang langsung memberikan ciuman.
Namun kejadian itu dilihat oleh ibu mertua. Ia tak menyangka mereka tega melakukan hal itu, mengkhianati istri dan sahabatnya sendiri. Karena begitu tak terimanya, sang ibu sampai tak sadarkan diri. Sang ibu pun segera dibawa ke rumah sakit. Bada juga mendengar kabar itu. Ia melihat ibunya terbaring tak berdaya. Sedangkan dalam keadaan itu, Engkang masih mencari kesempatan untuk memegang tangan Cawon. Setelah itu mereka memutuskan untuk pulang bersama. Mereka juga berjanji untuk menghadapi semua masalah ini bersama. Belum usai masalah dari sang ibu, kini Bada harus menghadapi masalah baru. Perhiasan replika yang dibuat oleh pencuri dijual dengan harga murah, dan ini menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Konsumen banyak yang komplain karena perhiasan milik Bada lebih mahal dan meminta pengembalian dana. Menghadapi situasi ini, Bada hanya bisa melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Ia harus menangkap pelaku yang menjiplak desainnya. Kini semua barang yang telah dipesan dikembalikan. Situasi ini membuat Engkang khawatir. Ia pun menelepon pelaku dan meminta pelaku untuk berhenti melakukan ini karena tak sesuai dengan kesepakatan. Namun pelaku itu malah mengancam dan akan bertindak sesuka hatinya. Jika ia tertangkap, maka Engkang juga akan terseret bersamanya. Lalu datanglah mereka berdua. Dalam situasi ini, Cawon malah menyalahkan istrinya karena bertindak ceroboh. Disalahkan seperti itu membuat Bada tak terima. Jika tak bisa membantu, lebih baik diam saja. 무슨 말을 그렇게 해? Kabar bangkrutnya perusahaan Bada juga didengar oleh ibu mertua. Ia memikirkan bagaimana dengan uangnya, apakah akan hilang begitu saja. Menghadapi berbagai tekanan dari segala sisi membuat Bada semakin tak tahan. Ia akan berusaha semampunya untuk membayar semua hutang itu. Melihat situasi semakin tak terkendali, Engkang segera membawa ibu mertua untuk pergi. Sementara itu, Bugem menemui cinta pertamanya. Jika suaminya berselingkuh, ia juga bisa melakukannya. Pertemuan itu membuat mereka berdua mengenang masa lalu. Mereka juga saling menyanjung satu sama lain, hingga akhirnya saling berpelukan. Keesokan harinya, sang ibu telah tersadar. Engkang sengaja datang untuk memastikan apakah sang ibu mengingat kejadian waktu itu. Namun sang ibu berkata kalau ia tak mengingat apapun, padahal sebenarnya ia mengingat semuanya dengan sangat jelas. Tapi ia menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran kepada putrinya. Lalu saat Engkang telah pergi, sang ibu segera memberitahu putrinya bahwa ia melihat sendiri saat Engkang dan Cawon berciuman. Namun sang ibu meminta agar putrinya tetap tenang. Kita harus menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan mereka berdua. Lalu secara diam-diam, Bada mencari bukti perselingkuhan mereka. Namun ponsel milik suaminya tak ditemukan bukti apapun. Kemudian mencari bukti di dalam mobil. Di sana, Bada menemukan video saat Engkang menemui suaminya saat sang ibu sedang dirawat. Hal ini membuat Bada semakin terluka, hingga ia menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Engkang untuk suaminya, berisi tentang curahan hati dari Engkang yang menganggap Cawon adalah cinta pertamanya. Cawon diibaratkan balon merah pertama yang dimiliki oleh Engkang. Membaca semua itu membuat Bada membayangkan saat mereka berdua berjumbu bersama. Hatinya begitu sakit, dan Bada pasti akan membalas perbuatan mereka berdua. Keesokan harinya, Bada meminta Engkang bertemu di sebuah restoran. Namun saat sampai, Engkang langsung menerima pukulan, di mana Bada menjelaskan kalau ia telah mengetahui semuanya, bahwa Engkang telah berselingkuh dengan suaminya. Lalu Cawon juga diundang untuk datang. Mereka berdua diminta mengaku telah berapa lama berselingkuh, kemudian memberikan mereka berdua tamparan. Bada begitu marah karena semua kebaikan yang telah ia berikan dibayar dengan sebuah pengkhianatan. Untuk itulah ia akan menuntut atas perzinahan ini dan mendapatkan kompensasi secara fisik dan mental. Barulah ia bisa memilih kapan akan menceraikan suaminya. Dipermalukan di depan umum, Cawon meminta untuk bicara di rumah. Namun Bada tak mau karena ia telah menyiapkan kejutan selanjutnya, di mana keluarga Cawon juga diundang datang ke tempat itu.
Mereka semua menyaksikan kalau putra mereka telah berselingkuh dengan Engkang. Ini membuat pihak keluarga sangat dipermalukan. Bagaimana bisa mereka melakukan hal itu? Bada juga menambahkan kalau ia tak bisa memaafkan mereka dan ingin mengembalikan Cawon kepada keluarganya. Tak hanya itu, ia juga ingin membagi aset dan semua tunjangan. Semua percakapan itu juga telah direkam sebagai bukti perselingkuhan mereka. Lalu dengan tepuk tangan dari para pengunjung lainnya, Bada pergi dari sana. Dengan hati yang terluka, Bada mengemas semua pakaiannya. Sang suami hanya bisa berlutut meminta pengampunan. Ia mengaku salah dan hanya terjadi sekali saja. Perkataan itu membuat Bada semakin murka. Tiada maaf bagi orang yang telah berselingkuh. Ia ingin semua masalah ini diurus di pengadilan dan hak asuh anak akan jatuh kepada dirinya. Namun Cawon masih mencoba mempertahankan keluarganya. Ia tahu Bada tak mempunyai tempat tujuan. Bada juga tak punya tabungan dan perusahaannya juga mengalami kebangkrutan. Ia diminta untuk mengurungkan niatnya untuk pergi. Pernyataan ini membuat Bada semakin tak tahan lagi. Semua pengkhianatan ini membuat hatinya sangat sakit. Keputusannya sudah bulat, ia akan membalas semua perbuatan buruk ini. Sementara itu, Engkang datang ke tempat keluarga Cawon untuk meminta maaf. Namun kedatangannya di tempat itu membuatnya mendapatkan cacian dan hinaan. Mereka menganggap kalau Engkang wanita rendahan yang menggoda suami sahabatnya sendiri. Sedangkan Engkang hanya bisa terdiam menerima semua hinaan itu. Sambil berjalan pulang, ia masih mendengar mereka mencaci dan menghina dirinya. Saat ini, Engkang hanya bisa pasrah dengan keadaan. Kenapa cintanya selalu berakhir menderita? Apa salahnya jika menyukai suami orang lain? Sementara itu, Namchol telah menyadari kesalahannya. Ia berjanji kepada istrinya tak akan mengulang hal itu dan ingin mengulang kembali dari awal. Namun untuk saat ini, Bugem sudah tak mau lagi karena hatinya telah bersama dengan cinta pertama. Lalu saat malam semakin larut, Bugem keluar untuk menemui cinta pertama. Mereka begitu bahagia karena bisa bersama lagi. Di sini Bugem ingin tahu di mana cinta pertama saat Bugem dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya. Lalu bayangan itu muncul kembali. Di saat itu Pak Mul menyuruh seseorang untuk memukuli cinta pertama karena berani mendekati putrinya. Setelah kejadian itu, cinta pertama begitu trauma dan tak berani lagi menampakkan dirinya. Namun, kebenaran ini tak pernah ia ceritakan karena tak mau Bugem membenci keluarganya. Tapi yang pasti cintanya tak akan pernah berubah. Keesokan harinya, Bada datang ke tempat keluarga suaminya untuk membayar sebagian hutangnya. Demi membayar hutang itu, ia rela menjual semua aset yang masih tersisa. Bada juga berjanji akan segera melunasi semua kekurangan hutangnya. Kini, Bada dan ibunya tak memiliki apa-apa. Mereka terpaksa mencari tempat tinggal baru di tempat yang sangat sempit. Situasi ini membuat sang ibu tak terima, karena ulah mereka, putrinya harus menanggung penderitaan. Namun, Bada mencoba menenangkan sang ibu. Ia berjanji akan membalas perbuatan mereka lebih kejam lagi. Di malam itu, Anasan meminta Namchol bertemu untuk yang terakhir kali. Walaupun sekarang Namchol telah hilang perasaan dan mungkin membencinya, tapi ia akan selalu mencintainya dan meminta untuk diizinkan memeluknya untuk yang terakhir kali. Dalam pelukan itu, Anasan hanya bisa menangis. Namun Namchol tak mau mengulangi kesalahan untuk yang kedua kali. Lalu ia pun memilih untuk menghindar. Sementara itu, hari-hari yang dijalani Bada semakin sulit. Semua harta yang dimilikinya kini telah menghilang. Hanya ada tempat kecil yang menemaninya dalam kesengsaraan. Keesokan harinya, sang ibu tanpa sengaja melihat putri keduanya bertemu dengan Pak Mul, di mana sang ibu baru mengetahui kalau wanita selingkuhan dari menantu Pak Mul adalah putrinya sendiri. Terdengar jelas kalau Pak Mul meminta Anasan agar berjanji untuk tak mengganggu menantunya lagi. Setelah Anasan keluar dari tempat itu, sang ibu langsung menemuinya. Ia ingin memperjelas semuanya bahwa selingkuhan dari menantu Pak Mul adalah dirinya.
Kebenaran ini membuat sang ibu sangat marah. Ia membawa pulang putrinya dan memarahinya habis-habisan. Bagaimana bisa putrinya yang masih sangat muda bisa menyukai pria yang seumuran dengan ayahnya? Hingga keributan ini didengar oleh seluruh keluarga, dan orang yang paling terluka adalah sang ayah, di mana ia baru mengetahui wanita selingkuhan yang dimata-matainya bersama dengan Pak Mul adalah putri kandungnya sendiri. Lalu dengan begitu marahnya, sang ayah datang menemui Namcul. Ia tak terima kenapa bisa lelaki seumuran dengannya bisa berhubungan dengan putrinya, sedangkan Namcul hanya bisa berlutut meminta maaf. Sementara itu, Pak Mul meminta Engkang agar mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Mereka harus tahu kalau Engkang adalah wanita perebut suami orang. Namun, Engkang tak bisa melakukannya. Ia terpaksa berbohong kalau kedua orang tuanya telah lama mati. Mendengar itu, Pak Mul tak bisa melakukan apa-apa. Tapi ia memperingati Engkang agar tak mendekati putranya lagi, karena wanita seperti Engkang tak pantas bersanding dengan putranya. Keesokan harinya, Pak Mul meminta Pak Jo bertemu untuk membahas nasib kedua anaknya. Ia begitu marah saat menantunya berani berselingkuh. Namun sekarang putranya juga melakukan perselingkuhan itu. Bahkan tega berselingkuh dengan wanita dari sahabatnya sendiri. Pak Mul juga meminta wanita selingkuhan putranya untuk datang. Namun saat wanita itu datang, betapa terkejutnya Pak Jo bahwa wanita itu adalah putri pertamanya. Di depan Pak Mul, keduanya berpura-pura tak saling kenal. Sebelum masalah semakin melebar, Pak Jo meminta Pak Mul untuk pulang lebih dulu dan membahas masalah ini lain waktu. Setelah itu, Pak Jo membawa putrinya ke sebuah pantai. Ia tak pernah menyalahkan putrinya. Semua masalah ini terjadi karena sebagai ayah, ia tak pernah bisa mendidik putrinya dan malah memberikan contoh yang buruk. Pak Jo meminta maaf karena tak bisa menjadi ayah yang bisa diandalkan. Sementara itu, sang ibu sengaja menemui Namcul untuk meminta uang kompensasi karena telah menghancurkan masa depan dari putrinya. Menerima uang $100.000 membuat sang ibu langsung luluh. Ia pun pulang ke rumah dan melihat cek senilai $100.000. Walaupun uang itu harus ditukar dengan mempertaruhkan nyawa keluarganya, tapi sang ibu siap menerima konsekuensinya. Kemudian, sepakat dengan suaminya, mulai sekarang mereka akan berubah lebih baik demi kebaikan dari kedua putrinya. Saat kedua putrinya pulang, mereka disambut penuh kebahagiaan oleh orang tuanya. Untuk pertama kalinya, keluarga itu penuh tawa kebahagiaan. Sang ayah meminta maaf karena tak bisa menjadi ayah yang baik. Ia juga meminta untuk melupakan semuanya dan memulai dari awal lagi. Sedangkan sang ibu juga mengatakan hal yang sama, lalu memberikan cek $100.000 kepada putri keduanya. Dengan uang itu, ia berharap putrinya bisa memulai hidup yang lebih baik lagi. Sementara itu, Bugem dan cinta pertamanya baru pulang dari berkencan. Sebelum berpisah, mereka saling mengucapkan kata yang dulu sering mereka ucapkan. Namun, semua kejadian itu dilihat oleh Namcul, di mana istrinya sekarang juga telah berselingkuh. Lalu saat Bugem melihat suaminya, ia sangat acuh dan mengabaikannya begitu saja. Namun Namcul meminta agar istrinya berhenti menemui lelaki itu. Sedangkan Bugem beralasan kalau ia hanya membalas perlakuan yang dilakukan oleh suaminya. Namcul bisa berselingkuh, ia juga bisa melakukannya. Namun Namcul hanya bisa meminta maaf. Ia tahu kalau telah melakukan kesalahan lebih dulu, tapi ia telah tersadar dan meminta istrinya untuk menyudahi semua ini demi kedua anak mereka. Mendengar itu, Bugem semakin egois. Ia meminta untuk bercerai dan akan melihat Namcul keluar tanpa membawa apa-apa. Mendengar itu, Namcul mengatakan kalau ia tak akan pernah bercerai. Selama ini ia telah mengabdikan hidupnya ke dalam keluarga ini. Walaupun menerima cacian dan hinaan setiap hari, tapi ia selalu menerima. Sebab itulah ia tak akan membiarkan keluarganya hancur begitu saja. Karena tak bisa melarang istrinya, kini Namcul menemui cinta pertama istrinya. Dengan tegas ia meminta lelaki itu agar tak menemui istrinya lagi. Namun, cinta pertama tak bisa melakukannya, karena semua keputusan berada di tangan Bugem. Mendengar itu, Namcul mencoba mengerti.
Ia tahu kalau mereka dipaksa berpisah oleh Pak Mul. Tapi sekarang Bugem telah menjadi istrinya dan memiliki 2 orang anak. Ia berharap lelaki itu mau mengerti situasi ini. Setelah pertemuan itu, cinta pertama mulai tersadar dengan apa yang telah ia lakukan adalah kesalahan. Lalu saat Bugem menelepon untuk meminta bertemu, ia selalu beralasan dan memilih untuk menutup teleponnya. Sementara itu, Engkang menerima pesan dari pihak sekolah kalau ia diterima sebagai guru pengajar. Kabar ini pun membuat Engkang sangat bahagia. Ia segera pulang dan memberitahukan kabar ini kepada keluarganya. Semua keluarga memberikan selamat. Akhirnya impian Engkang menjadi seorang guru bisa terwujud. Kebahagiaan Engkang tak sampai di situ saja. Ia dan Cawon juga sudah terang-terangan dengan hubungan mereka. Di saat ini, Cawon membawa Engkang bertemu dengan keluarganya. Ia secara terbuka memberitahu keluarganya kalau Engkang adalah calon istrinya yang baru. Walaupun awalnya mereka tampak keberatan, tapi saat tahu kalau Engkang telah diterima menjadi seorang guru, pandangan mereka seolah berubah, dengan mudah menerima Engkang sebagai calon menantu. Sementara itu, Bada menerima kabar dari polisi kalau telah berhasil menangkap pelaku yang menciplak desainnya. Bada sangat marah saat melihat pelakunya. Namun, wanita itu memberitahu kalau tak melakukannya sendiri dan orang yang membantunya adalah Engkang. Mendengar kebenaran ini membuat Bada sangat terkejut. Ia tak menyangka kalau Engkang tak hanya berselingkuh dengan suaminya, tapi juga bersekongkol untuk menghancurkan perusahaannya. Setelah mengetahui kebenaran itu, Bada harus melakukan cara lain untuk menghancurkan Engkang. Lalu ia sengaja meminta Cawon bertemu. Untuk sementara waktu, Bada sengaja menurunkan egonya. Ia meminta maaf atas tindakannya yang berlebihan dan menarik kembali semua ucapannya. Jika masih ada kesempatan lagi, ia tak ingin kehilangan lelaki sebaik suaminya. Sedangkan Cawon bingung apa yang harus ia lakukan. Di satu sisi, ia telah memperkenalkan Engkang ke dalam keluarganya. Tapi sekarang Bada seolah enggan bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangganya. Langkah selanjutnya, Bada sengaja meminta Engkang untuk menemaninya pergi berwisata. Perubahan sikap Bada membuat Engkang sangat bingung. Tapi ia tak bisa menolak permintaan itu, di mana Bada terlihat telah melupakan semuanya dan seolah tak terjadi apa-apa. Ia melakukan ini bukan tanpa tujuan. Bada akhirnya memberitahukan maksudnya bahwa ia ingin mengakhiri persahabatan selama 20 tahun ini. Sedangkan Engkang masih belum sadar arti dari ucapan itu. Ia berpikir kalau Bada sudah menerima keadaan ini dan rela melepaskan suaminya. Padahal sebenarnya ini adalah awal pembalasan yang akan dilakukan untuk menghancurkan Engkang tanpa ada belas kasihan. Sementara itu, Pak Mul meminta Pak Jo bertemu. Pak Jo dibayar untuk memukuli cinta pertama dari putrinya. Tanpa tahu siapa lelaki yang dimaksud, Pak Jo datang ke lokasi yang telah ditentukan. Dalam ruangan yang minim cahaya, Pak Jo melihat lelaki itu dan langsung memukulinya. Setelah selesai, Pak Jo baru tahu kalau lelaki yang ia pukuli adalah adik kandungnya sendiri. Setelah mengetahui semuanya, Pak Jo segera menemui Bugem. Ia berkata kalau tak akan membiarkan adiknya celaka untuk yang kedua kali, lalu menunjukkan foto saat adiknya dipukuli. Pak Mul sengaja menyewa seseorang untuk memukuli sang adik. Dulu demi memisahkan mereka, sang adik sengaja diculik dan hampir kehilangan nyawanya. Dan sekarang, nyawa sang adik kembali terancam. Lebih baik Bugem menjauhi sang adik demi keselamatan nyawanya. Mengetahui semua kebenaran itu membuat Bugem tak terima. Ia pun kembali ke rumah dan memarahi ayahnya. Teganya sang ayah melakukan hal kejam untuk memisahkan dirinya dengan cinta pertamanya. Selama ini, ia menikah dengan lelaki yang tak pernah ia cintai. Dan sekarang ia tak mau lagi menuruti perintah ayahnya dan ingin segera bercerai. Bugem tak ingin lagi menjadi putri ayahnya. Lebih baik membiarkan ia pergi dan Namcul bisa bersama dengan wanita selingkuhannya. Semua perkataan itu didengar oleh Namcul. Ia juga sudah tak tahan selalu mengalah dan ditindas seperti ini.
Walaupun ia keluar tanpa membawa uang sepeser pun, tapi Namjul tak peduli. Ia sudah memutuskan untuk keluar dari keluarga ini. Sementara itu, Engkang mendapatkan telepon dari polisi. Polisi memintanya datang ke kantor untuk diinterogasi mengenai masalah plagiarisme desain milik Bada. Mengetahui itu, Engkang segera datang ke kantor polisi, di mana ia melihat orang yang menuntutnya adalah Bada. Polisi meminta Engkang untuk mengakui semua perbuatannya. Namun, Engkang masih berusaha untuk mencari alasan kalau ia tak bermaksud mencuri desain itu. Ia hanya mengambil desain yang telah dibuang. Namun, semua alasan itu dibantah oleh Bada. Engkang terbukti telah mencuri desainnya dan menjualnya kepada pelaku, hingga perusahaannya mengalami kebangkrutan. Ia berharap pelaku yang terlibat bisa dihukum atas kejahatan ini. Menghadapi situasi ini, Engkang hanya bisa memohon untuk diampuni, lalu mencoba untuk menjelaskan kalau ia melakukan ini untuk mendapatkan uang. Uang itu ia gunakan untuk biaya operasi ibunya. Keluarganya terlalu miskin untuk membeli apapun. Ia berharap Bada mau mengerti akan hal itu, setidaknya mau memaafkannya sekali ini saja sebagai seorang teman. Namun bagi Bada, ia telah memutuskan pertemanan itu. Kini, Engkang pulang dengan putus asa, apalagi ia telah menerima surat dari pengadilan, di mana Engkang adalah pihak tergugat yang harus membayar denda kepada Bada karena telah berselingkuh. Kenyataan ini membuat Engkang sangat ketakutan, lalu memutuskan untuk segera menemui Bada kembali. Ia meminta kejelasan tentang surat tuntutan itu, di mana Bada sangat serius melakukannya. Ini adalah konsekuensi karena telah merebut suami orang lain dan membuat perusahaannya bangkrut. Tak hanya itu, ia juga akan membuat reputasi Engkang hancur dan gagal menjadi seorang guru. Kenyataan ini membuat Engkang semakin tak berdaya, lalu berkata kalau Bada tak pernah tahu rasanya menjadi orang miskin. Betapa sulitnya mencari uang, Engkang juga tak tahu bakal berakhir seperti ini. Ia hanya ingin diberikan satu kesempatan lagi demi impiannya menjadi seorang guru. Namun Bada berkata kalau ini hanyalah permulaan, di mana Engkang akan merasakan hal yang lebih buruk lagi, yaitu berjumpa di pengadilan untuk menerima hukuman. Keesokan harinya, Namjul memilih pergi ke pedesaan dan bekerja sebagai seorang petani. Namun tiba-tiba Ensan datang menemuinya. Hal ini pun membuat Namjul sangat bersemangat. Namun kedatangan Ensan kali ini untuk mengucapkan salam perpisahan, karena ia akan pergi ke luar negeri. Tapi jika Namjul melarangnya untuk pergi, ia tak akan pernah pergi. Dalam situasi ini, Namjul tak bisa melakukan apa-apa. Ia terpaksa membiarkan Ensan pergi demi kebaikan wanita yang ia cintai. Sementara itu, Cawon meminta Bada agar menyudahi semua ini. Ia dan Engkang telah dipermalukan di depan umum, dan sekarang Engkang harus menghadapi tuntutan hukum. Bada diminta mengingat kebaikan dari Engkang selama ini dan memberikan maaf. Mendengar itu, Bada semakin tak terima. Engkang adalah orang yang merebut suaminya dan menyebabkan perusahaannya bangkrut. Tapi tetap saja Cawon masih membela, karena Engkang melakukan itu demi biaya operasi ibunya. Jika tetap melakukan tuntutan itu, akan ada satu keluarga yang hancur. Ia memohon untuk kali ini saja cabut gugatan itu demi dirinya. Namun, Bada bersikeras tak mau. Ia akan menunjukkan siapa sebenarnya Engkang dan betapa jahatnya dia. Kemudian, Bada sengaja datang ke tempat keluarga Cawon. Mereka semua diminta untuk pergi bersamanya ke tempat Engkang. Saat sampai di sana, mereka sangat terkejut karena ayah dan ibu Engkang ternyata masih hidup. Sang ibu bekerja sebagai pelayan di rumah Pak Mul, dan sang ayah bekerja sebagai sopir taksi yang selama ini membantu Pak Mul. Terungkapnya kebenaran ini membuat mereka berdua hanya bisa meminta maaf. Lalu datanglah Engkang, ia juga hanya bisa meminta maaf karena selama ini telah berbohong. Namun tak hanya itu, cinta pertama dari Bugem juga ada di sana, karena ia adalah bagian dari keluarga ini. Dan yang terakhir adalah Ensan yang merupakan perebut suami orang. Semua keluarga ini bekerja sama untuk menipu keluarga dari Pak Mul.
이렇게 한 가족이야? 잘못했습니다, 회장님. 어떻게 온 가족이 똘똘 뭉쳐서 사기를 쳐? Setelah semuanya terbongkar, Engkang merasa putus asa. Walaupun Cawon berusaha untuk mendukungnya, tapi ia tetap merasa bersalah. Andai ia tak melakukan ini, pasti semuanya tak akan berakhir seperti ini. Lalu meminta Cawon untuk segera pergi dan melupakan dirinya karena lebih baik kita tak pernah bersama. 이미 만시창이 됐는데 어디 가서 사람 구실하고 살겠어요. 절대 안 버려요. 욕 나오기 전에 진짜. Keesokan harinya, cinta pertama memutuskan untuk tak menemui Bugem lagi. Melalui telepon, ia meminta Bugem agar melupakan dirinya dan mengucapkan selamat tinggal. Pernyataan ini membuat Bugem putus asa. Ia pun pulang ke rumah dan melihat surat perceraian dari suaminya, di mana keluarganya telah diambang kehancuran. Di malam itu, sang ibu memasang spanduk di depan sekolahan tempat Engkang mengajar. Bertuliskan kalau Engkang adalah wanita perebut suami orang. Wanita seperti itu tak pantas menjadi seorang guru dan harus dituntut hukuman. Setelah itu, sang ibu pulang dan memberitahukan ini kepada putrinya. Saat pagi tiba, semua orang akan tahu bahwa Engkang adalah seorang pelakor. Namun setelah semua yang terjadi, Bada tak bisa tenang. Entah mengapa ia merasa sudah terlalu jauh. Lalu ia memikirkan semua kebaikan yang dilakukan oleh Engkang selama ini. Engkang telah melakukan apapun yang ia mau dan selalu menghibur dirinya saat ia bersedih. Semua kebaikan ini membuat Bada ingin mengakhiri semuanya. Ia lalu datang ke sekolah untuk melepas spanduk itu. Walaupun sempat ditahan oleh sang ibu, tapi Bada tak bisa meneruskan balas dendam ini. Karena setiap ia melakukannya, bukan ketenangan yang ia dapat, malah membuatnya semakin menderita. Semua tindakan itu juga disaksikan oleh Engkang. Walaupun mereka sempat bermusuhan, tapi pada akhirnya persahabatan yang selama ini terjalin membuat mereka saling tersadar. Selang beberapa waktu, untuk pertama kalinya Engkang mengajar sebagai seorang guru. Ia merasa sangat puas karena impiannya telah menjadi kenyataan. Namun setelah jam pulang sekolah, Engkang memutuskan untuk mengundurkan diri. Baginya sehari menjadi seorang guru itu sudah lebih dari cukup, dan sekarang ia hanya ingin menebus semua dosanya. Lalu saat keluar dari sekolahan, mereka bertemu, di mana Bada memberitahu kalau telah mencabut semua tuntutan dan Engkang bisa kembali menjadi seorang guru. Namun, Engkang merasa tak pantas mendapatkan gelar itu. Ia juga telah mengakhiri hubungannya dengan Cawon. Mendengar itu, Bada semakin mengerti posisi dari Engkang. Betapa sulitnya selama ini bertahan hidup dalam kemiskinan. Lalu meminta Engkang mengurungkan niatnya untuk mengundurkan diri. Namun semua ini adalah keputusan yang telah Engkang ambil. Ia sudah sangat bahagia saat Bada telah memberikannya maaf. 다시 못 잡을 줄 알았는데 내가 널 용서했다고. 네 맘만으로 충분해. Sementara itu, Bugem memutuskan untuk membawa kedua anaknya menjemput Namjul kembali. Saat memeluk kedua anaknya, Namjul merasa sangat menyesal. Ia pun meluluhkan hatinya dan memutuskan kembali bersama mereka. Untuk pertama kalinya, Namjul dianggap menantu oleh keluarga itu. Pak Mul memberikan pelukan hangat. Ia sangat bersyukur karena menantunya telah kembali. Sementara itu, mereka berdua memutuskan untuk bercerai. Mereka merasa tak ada lagi kecocokan dan memutuskan untuk berteman baik. Setelah 1 tahun berlalu, Engkang memilih menjadi guru di tempat terpencil. Di saat itu, sang adik juga datang untuk berkunjung. Ia juga memberikan sebuah hadiah untuk kakaknya, di mana Engkang melihat beberapa relawan yang membawa stok makanan untuk warga setempat. Dan di antara mereka ternyata ada Cawon. Mereka berdua hanya bisa saling pandang sambil tersenyum bahagia. Dan akhirnya drama pun selesai.